Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, kullu ni'matin minallah. Masya Allah, al-khair kulluhu biyadillah. Masya Allah, la yusrafu su'u illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, Allahumma amin. Ya Rashid, alhimna rusdak wa ahina rashidin, wa ya hadi idina siratal mustaqim, wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Allahumma ja'al nafsana nafsan tayyibatan mutmainnatan ta'iatan hafizah tu'minu bi liqa'ik wa tatma'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik wa tashabbahu khasyatik wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alif baina fi qulubina ya Allah ya Latif, ultuf bina fi qulubina khassatan fi hadzal makan, ultuh bihim ila yaumiddin. Allahumma sabbitil Qur'ana wal ilma fi sudurina wa wafiqna lil amali bihima. Ilahana la takilna ila nafsina tarfat 'ain, fa innaka in takilna ila nafsina tuqarribna minasyarr wa tubaidna minal khair. Ilahana ta'lamu hajatana qabla an nas'alaka faqdiha lana. Ya Rabb, inni u'idzuhum bika wa dzurriyyatahum minasy syaithanir rajim. Ya Rabb, inni u'idzuhum bika wa dzurriyyatahum minasy syaithanir rajim. Ya Rabb, inni u'idzuhum bika wa dzurriyyatahum minasy syaithanir rajim. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, anta maulana fid dunya wal akhirah wa tawaffana fi ibadik wa jihadin fi sabilik. Ya Rabbana, anta maulana fid dunya wal akhirah wa tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأول الله الفاتحة. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Takdir Allah kita masih hidup. Mari kita syukuri dengan terus mendekatkan diri kepadanya dengan harapan kita bisa menjadi manusia yang terbaik menurut Allah dan Rasul-Nya, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga saat sowan menghadapnya dalam kondisi yang terbaik ataupun husnul khotimah. Pada suatu malam Rasulullah SAW bangun. Beliau sholat, sujud, lama sekali sujud beliau. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sempat mengira beliau itu wafat karena begitu lama sujudnya. Akhirnya selepas sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh kepada ibunda Aisyah, atadrina ayya lailatin hadhi. Aisyah, tahukah kamu ini malam apa? Ibunda Aisyah menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Ngapunten kawula boten pirsa. Gusti Allah ugi Kanjeng Rasul ingkang langkung pirsa. Qala, Nabi kemudian menjelaskan, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Aisyah, ini adalah malam separuh di bulan Sya'ban yang dikenal dengan malam nisfu Sya'ban. Innallaha azza wa jalla yatla'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan, melihat kepada seluruh hambanya di malam nisfu Sya'ban itu. Fayaghfiru lil mustaghfirin. Allah kemudian memberikan ampunan bagi orang-orang yang memang memohon ampunan. Wa yarhamul mustarhimin, dan berikan rahmatnya kepada orang-orang yang mohon rahmatnya. Wa yu'akhiru ahlal hikdi, akan tetapi yang tidak diampuni pada malam itu adalah orang yang menyimpan dendam, orang yang menyimpan permusuhan di antara sesamanya. Riwayat ini terdapat dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Hafidz Al-Baihaqi, dan dinilai oleh beliau hada mursalun jayyid, di kualitasnya hadis mursal yang bagus. Dan memang Imam Ibnu Taimiyah sendiri menegaskan
tidak bisa ditolak dan tidak bisa dipungkiri tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban itu. Apa bedanya dengan malam yang lain? Kata Al-Hafidh Al-Iraqi, beliau itu pentakhrij hadis-hadis yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beda antara malam nisfu Sya'ban dengan malam yang lain. Yang pertama, ampunan Allah begitu sangat banyaknya. Disebutkan dalam hadis, fayaghfiru li aktsara min adati syaqi ghanam kilab. Jadi di situ Allah berikan ampunan yang lebih banyak dari jumlah bulu-bulu kambing atau domba kaum kilab. Ampunan begitu besar dan ampunan begitu banyak. Yang kedua, bedanya dengan malam yang lain. Kalau pada malam yang lain turunnya Allah ke langit dunia itu muaqqatun bisyartil lail aw thulutsuh, itu dibatasi. Turunnya Allah ke langit dunia itu hanya sepertiga malam yang terakhir. Di sulusul lail yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, itu tiap malam. Tetapi kalau pada malam nisfu Sya'ban itu minal ghurub hatta yatla'al fajar, mulai terbenamnya matahari di waktu maghrib sampai datangnya waktu subuh. Apa yang dimaksud turunnya Allah menurut Syekh Al-Munawi tidak diartikan secara fisik karena bukan materi, tetapi paling tidak ada 4 pemahaman. Yang pertama, dunu rahmatihi, begitu dekatnya rahmat Allah pada malam itu. Yang kedua, wa mazidul lutfihi 'alal ibad, semakin bertambahnya kasih sayang, kelembutan Allah atas hamba-hambanya. Yang ketiga, wa ijabatu da'watihim, Allah nyembadani, ngijabahi, mengabulkan doa-doa hambanya. Serta yang keempat, wa qabulu ma'dziratihim, Allah menerima alasan mereka, artinya mengampuni dosa-dosa mereka. Karenanya malam nanti insya Allah kita akan menjumpai malam pertengahan di bulan Sya'ban. Maka berdasarkan riwayat, malam ini begitu istimewa. Di dalam tafsir Al-Kasyaf, malam nisfu Sya'ban itu punya 4 nama. Yang pertama, Al-Lailah Al-Mubarakah, malam yang penuh berkah. Yang kedua, Lailatul Baro'ah, malam pembebasan dari dosa. Yang ketiga, Lailatul Sof, Sof itu ayat Alkitab, yaitu malam dicatatnya apa yang akan terjadi bagi manusia setahun yang akan datang. Serta yang keempat, Lailatul Rahmah, malam yang penuh dengan rahmat. Karenanya mari kita maksimalkan dan persiapkan diri. Malam nanti kita berbanyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan memang sebagaimana yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, itu beliau mengutip daunnya Imam Asy-Syafi'i, 5 malam ini sebaiknya tidak dilewatkan. Apa? Malam Jumat, yang kedua malam pertama di bulan Rajab, yang ketiga dan keempat malam Idul Fitri dan Idul Adha, yang kelima malam nisfu Sya'ban. Apa yang kita lakukan tadi? Berbanyak sujud, berbanyak baca Quran. Terserah, mau baca Yasin boleh, mau baca Fatihah boleh, mau menghatamkan Al-Quran monggo. Kalau kesulitan, kuluhu 3 kali saja. Kalau jenengan
memaksimalkan waktu maghrib sampai isya saja, menurut saya ini sangat minimalis, terlalu sedikit. Coba kebiasaan di masyarakat kalau malam nisfu Sya'ban mereka berdoa bersama, baca Quran bersama, maghrib sampai dengan isya. Tapi setelah isya luar biasa, dia fokus di depan televisi sampai subuh. Nah, ini kan sangat-sangat hemat. Rumah sana wis mari atau bisa. Padahal tadi sudah kita sebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban itu mulai maghrib sampai subuh. Ya, makanya supaya nanti malam jenengan bisa fresh, tolong siang ini harus tidur ya. Makanya nanti saya ngajinya tidak lama-lama, 5 menit saja ya. Nanti setelah ini mohon istirahat. Karena koilula tidur siang itu sangat membantu untuk aktivitas ibadah di malam hari. Silakan, selamat tidur, selamat istirahat. Baik, kajian kita sampai pada pertemuan ke-36, bab sabar, hadis kelima. Saya berikan judul air mata rahmat. Air mata tanda cinta, air mata tanda kasih sayang. Tapi sebelum itu saya punya hadiah, sebuah majalah internasional, judulnya Mayarok. Jawab pertanyaan saya, 1 tambah 1 berapa? 2, salah. Menurut matematika terbaru itu salah. 1 tambah 1 berapa? Ya 1. Dalam? 1. Sanes. Harus sesuai dengan jawaban saya. Ayo, 1 tambah 1 dalam 1 dikurangi 1 lah kosong. Ini 1 tambah 1. Tidak ada yang tahu? Siapa yang jawab 27 tadi? Silakan. Ini yang saya maksud. Asmani Sinten jadi kan? Ilham. Dapat ilham barusan. Kok bisa 27 gimana? Jadinya 27. Ini. Jadi dalam Islam 1 tambah 1 itu jadi 27. Artinya apa? Makmum, imam ditambah makmum. Betul ya? Nanti kalau ada pertanyaan 1 tambah 1 berapa? 27. Hadis kelima. Wa an Abi Zaid Usama bin Zaid bin Haritha, dari bapaknya Zaid yaitu Usama bin Zaid. Ini panglima termuda dalam Islam, usia 18 tahun. Ada yang tahu ibunya Usama bin Zaid itu siapa? Ummu Aiman yang mengasuh Nabi. Ayahnya siapa? Zaid bin Haritha, satu-satunya sahabat yang secara eksplisit namanya disebut dalam Quran. Dulu sempat Zaid bin Muhammad pernah diadopsi oleh Nabi, tapi kemudian dikembalikan ke nama ayahnya yang semula. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhu maqal arsalan ngutus sinten bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam inggih menika putrinipun Kanjeng Nabi ingkang asma Zainab. Suatu saat putri Nabi yang bernama Zainab itu mengirim utusan kepada Nabi untuk menemui beliau. Utusan itu menyatakan, diaturi, menyampaikan kepada Nabi, inna bani qadih tudiro fashhadna. Kanjeng Nabi sak temene yoga kawula, artinya cucunya Nabi itu qad uhdiro, sungguh
dengan kematian. Artinya apa? Sakit parah dan waktu itu sedang sakaratul maut. Fashhadna, kula aturi nyekseni panjenengan naik kita. Mohon ya Rasul hadir, datang untuk melihat cucu engkau. Apa yang terjadi? Fa'arsala yukri'us salam. Nabi namun dawuh ngeten. Nabi tidak segera datang ke cucunya itu karena ada urusan yang lebih penting kala itu. Gini, aku titip salam ya nagone anakku Zainab. Terus engkau maturo nang anakku iki. Napa sing diaturaken? Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Setuhune iku namung kagungane Allah, ma akhadha, apa wae sing dialap kalian Allah. Artinya apa? Sing dijoko iku milike Allah. Yo, ndak usah sedih. Innalillahi ma akhadha wa lahu lan milike Allah ma a'ta, apa yang diberikan. Jadi Allah itu kalau memberi sesuatu kepada orang itu terserah, itu hakikatnya miliknya. Kita nggak bisa protes. Dan ketika Allah mengambil dari seorang, kita pun jangan protes. Itu sebenarnya miliknya Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu itu tergantung pada ajal yang ditentukan baginya. Kabeh kuwi ana titi wancine. Nek durung wayahe nikah, glibet ya gak kawin-kawin. Tapi nek wis wayahe ya insyaallah ngoten iki. Makane bagi yang belum nikah ndak usah glibet. Nanti kalau sudah waktunya akan menikah. Fal tasbir wal tahtasib. Mergo kabeh kuwi milike Allah, hendaklah ia sabar dan mengharap pahala dari Allah. Ini nasihat Nabi agar disampaikan kepada putrinya yang bernama Zainab kala itu, sehingga kuat dan tabah dalam menghadapi ujian berupa sakaratul maut yang dihadapi oleh putranya. Akhirnya apa? Fa'arsal ilaihi tuqsimu alaih. Kembali Zainab murid putusan yang kedua kali, bahkan bersumpah demi Allah kanjeng Nabi, layak tiyannaha, mungkin jenengan kersa rawuh dateng dalem kawula niki kula sangat sedih. Akhirnya apa? Faqoma, Nabi pun jumeneng, wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah, Nabi disertai oleh sahabat Sa'ad bin Ubadah, wa Mu'ad bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit. Tidak hanya itu, tapi juga disertai warijalun, beberapa orang laki-laki dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Mereka semuanya datang untuk melihat kondisi cucunya Nabi ini. Riwayat ini dipahami oleh para ulama bahwa menghadapi atau iyadatul marid, nyambangi wong loro, iku meskipun gak diundang, iku rombongan akeh kan. Tapi nek resepsi pernikahan nek gak diundang, ojo teko. Ini karena masalah iku mau konsumsinya gak cukup. Oke. Jadi kalau takziah ada orang yang meninggal atau dia itu sakit, itu boleh. Rombongan satu teman dikandani, kemudian yang lain calling, oh ini ada teman kita sakit, ayo rombongan ke sana. Itu luar biasa, tidak apa-apa. Contohnya ini. Tetapi ini undangan walimah, jangan kok jatahnya beda. Titik boleh jadi A, oke, gak cukup. Sampai terjadi debat kok, dialog di antara para ulama. Kalau ada kiai diundang pengajian, itu bagaimana hukumnya? Kalau kiai ngajak santrinya,
juga diperdebatkan oleh para ulama. Farufi'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabi. Anak itu pun diangkat dan diberikan kepada Nabi. Fa'adahu fi hidri. Nabi pun mendudukkan as-sabi, anak laki-laki itu, di pangkuan beliau. Wa nafsuhu tataqqa ay tataharrak wa tatrib. Anak itu Masya Allah, nafasnya ini terengah-engah. Nek cara Jawa nafasnya Senin Kemis. Enggak tahu kenapa kok muncul istilah Senin Kemis. Kok mboten Selasa Jumat. Jadi sekarang ini akhirnya apa? Fafadat ainahu. Deras air mata Nabi mengalir karena itu. Dalam kondisi demikian, Nabi kok menangis saat protes. Ya Rasulullah, mahada. Ya Rasul, mengapa engkau menangis sedang engkau melarang meratap? Apakah ini bukan ratapan ya Rasul? Nabi kemudian menjawab, saat awak pojok salah sangka. Ini menunjukkan apa? Kalau ada tindakan seseorang yang jenengan tidak mengerti, itu perlu klarifikasi. Jangan asal menuduh. Saat ini bagus, langsung mengingatkan Nabi di hadapan orang itu. Tapi yang terjadi apa? Ketika ada orang yang kita anggap tokoh berbuat yang tidak bagus menurut pandangan kita, kadang kita langsung sebarluaskan, jadilah gosip, padahal sebenarnya tidak begitu. Ini perlu klarifikasi. Maka yang terbaik nek ngelokno orang itu harus di hadapan orangnya. Nek ngelokno wong itu orangnya yang dilono tidak ada, itu namanya ghibah. Kalau yang disampaikan itu tidak benar, itu namanya buhtan. Berarti dia sudah menyebarkan kebohongan. Itu dosa besar. Tapi nek membahas kebaikan orang, sebaiknya yang dibahas itu jangan ada di hadapan kita. Dulu kita pernah bahas falsafah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, tidak alhamdulillah. Kalau alhamdulillah segala puji bagimu, itu menunjukkan apa? Kok tidak laka, tapi lillah, orang ketiga tinggal, bukan orang kedua, bukan mukhatab, tetapi orang ketiga. Artinya ketika memuji, jangan sampai orang yang dipuji itu ada di hadapan kita, tetapi orang lain yang dipuji itu tidak mendengar pujian kita. Karena apa? Itu bisa jauh dari unsur riya dan bisa menyelamatkan hatinya dari ujub atau kesombongan. Sangat berbeda dengan iyyaka, bukan iyyahu na'budu. Padahal awalnya itu orang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ini orang ketiga semua. Maliki yaumiddin. Orang ketiga, loh kok bisa berubah iyyaka? Harusnya kan iyyahu. Tapi kok iyyaka? Itu menunjukkan ibadah harus iyyaka. Namun datang panjenengan Gusti. Jadi artinya ketika ibadah hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baca Quran seakan-akan kita sedang mendengarkan Allah berfirman kepada kita secara langsung. Di antaranya seperti itu. Nabi kemudian menyatakan, wahai Sa'ad, hadihi rahmatun. Air mata ini bukti rahmat yang telah diletakkan Allah dalam hati hambanya. Hadihi rahmatun ja'alahu Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Yang lain, fi qulubi man sya'a min ibadihi. Dalam hati orang yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Wa innama yarhamullah
ruhama, sesungguhnya Allah akan merahmati pada hambanya yang belas kasih pada sesamanya. Maka di sini kita cermati saat menduga semua tangisan itu haram. Tidak, tatkala Nabi mengalir deras bercucuran air mata beliau karena meninggalnya putra dari Zainab, saat mengira Nabi itu lupa, maka ia pun mengingatkan Rasulullah. Nabi kemudian bersabda kepadanya, tangisan dan tetesan air mata itu tidaklah haram, tidak juga makruh, tetapi tetesan air mata karena menangisi kepergian anak atau cucu tercinta itu menunjukkan kasih sayang dan juga anugerah dari Allah Ta'ala. Imam Al-Qurtubi menjelaskan tangisan itu macam-macam. Yang dimaksud tangisan rahmah, tetes air mata cinta, ini ada maksud, ada kelembutan yang ada pada setiap hati manusia. Ada kalanya orang itu menangis karena rasa takutnya kepada Allah. Ada juga orang yang menangis karena perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan oleh anaknya. Dia menangis terharu. Ada lagi orang yang menangis karena belas kasih terhadap orang yang tertimpa bencana atau musibah. Maka kata Al-Qurtubi, siapapun yang menangis karena hal-hal itu, maka Allah akan membalasnya dengan memberikan rahmatnya. Inilah yang dimaksud dengan innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah hanya memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang mau mengasihi di antara sesamanya. Justru kalau kita tidak ikut terenyuh dan tidak meneteskan air mata saat ada orang yang tertimpa bencana, dipertanyakan rasa kasih sayang di dalam diri kita. Memang ada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang untuk menangis seakan. Tapi nanti coba kita cermati bagaimana memahami hadis itu. Kok seakan bertentangan? Karena tidak mungkin hadis sahih bertentangan dengan hadis sahih yang lainnya. Apalagi hadis bertentangan dengan Al-Quran. Karena hadis fungsinya menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita baca hadisnya, monggo. Innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayy. Jadi sesungguhnya mayit itu diadab sebab menangisnya orang yang masih hidup. Dalam riwayat yang lain, bibukai ahlihi alai, sebab nangise bojone, anake, tonggone marang dirinya. Memang ada hadis dan itu sahih dalam Bukhari dan Muslim. Tetapi bagaimana kita pahami ini? Nabi menyatakan sesungguhnya mayit itu diadab, nih keluarganya nangis, sementara beliau sendiri itu menangis. Bahkan dalam kajian Kamis yang lalu beliau menangis tatkala putranya sendiri yang bernama Sayyid Ibrahim itu meninggal dunia. Bagaimana kita menyikapi? Mari kita cermati di sini. Imam An-Nawawi yang juga penulis Riyadhus Shalihin ini, beliau juga penulis kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kalau jenengan supaya fikihnya itu luas, saran saya hendaknya mengkaji Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Itu buku fikih klasik, tetapi mengcover pendapat berbagai madhab dan juga dalil yang dipakai. Kalau karangan kontemporer yang representatif ada Fiqhus Sunnah, ada juga Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah karya Al-Jazairi, Abu Bakar Al-Jazairi, ada juga Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, fikih Islam dan dalilnya karya Profesor Dr. Wahba As-Suhaimi. Itu supaya hati bisa legowo menerima perbedaan yang ada. Kalau fikih klasik ada Bidayatul Mustahidnya karya Afirus atau Imam Ibn Rushd. Ada juga dalam madhab Hambali tapi netral itu Al-Mughni
karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan lain sebagainya. Imam An-Nawawi menyatakan ada 5 penafsiran tentang hadis itu. Yang pertama, ini penafsiran jumhur ulama, dan Imam An-Nawawi menegaskan ini pendapat yang paling sahih, yang paling kuat, yaitu ancaman bahwa nangis itu azabnya malah gede itu berlaku bagi orang yang memberi wasiat kepada keluarganya agar ditangisi. Jadi gini, engkau nih aku mati nangis woy. Dan memang tradisi kaum jahiliyah begitu dulu itu. Jadi engkau nih mati ben dianggap wong apik ditangisi, kemudian niyaha kuwi berteriak-teriak keras bahkan melukai dirinya. Lah ini, adapun jika tidak memberi wasiat, menurut pendapat yang pertama ini, kalaupun di antara keluarganya ada yang menangis bahkan niyaha, maka mayat itu tidak akan diadab meskipun keluarganya ada yang nangis. Karena di dalam Quran surah Fatir ayat 18, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Niyaha itu sebuah dosa, tetapi mayat tadi yang dia tidak pesen supaya dia niyaha itu tidak diadab gara-gara dosa yang dilakukan oleh ahlinya atau keluarganya yang masih hidup itu. Ini pendapat jumhur ulama. Memahami hadis, sesungguhnya mayat diadab karena sebab tangisan keluarga. Itu seperti itu. Jadi pemahamannya kalau dia mesen supaya nangis. Pendapat yang kedua, ancaman itu ditujukan kepada mayit yang berwasiat atau tidak berwasiat. Artinya apa? Bagi pendapat kedua ini, wajib hukumnya berwasiat kepada ahli waris agar tidak ditangisi dan tidak niyaha. Maksudnya nangis saja tidak apa-apa, niyahahnya itu yang tidak boleh. Lah nek ono wong urip ngene iki tasih urip kok gak mesen nang keluargane, nah engko nek bapak mati nah awakmu sing tegar, yang kuat, yang pokok, terima kenyataan, dan usah melukai dirimu sendiri. Nek DE gak sempat pesan seperti itu, ini kalau ketika dia meninggal dan keluarganya itu niyaha, maka ia disiksa karena dia telah meninggalkan wasiat itu semasa hidupnya. Nah, ini pendapat yang kedua, mirip pendapat yang pertama tapi berbeda. Jadi kalau tadi wasiat itu tidak wajib ya untuk tidak niyaha. Yang ketiga, ancaman itu ditujukan kepada orang yang melakukan niyaha dan menyebut-nyebut kebaikan mayit, padahal perilaku mayit itu buruk dalam timbangan syara. Jadi aslinya wong iki elek, tetapi setelah meninggal, oh iki nangis aku, oh iki wong apik, mati dan sebagainya, pawatan. Supaya diketahui orang lain bahwa dia itu baik, ini yang diancam. Kemudian lagi pendapat Ibunda Aisyah yang dimaksud innal mayit la yu'adzab, mayit itu diadab, ini khusus bagi orang kafir dan ahli maksiat. Ini semakin ditambah adabnya oleh Allah. Dan yang kelima pendapatnya Ibnu Jarir dan juga ulama lainnya, bahwa mayit diadab itu karena dia mendengarkan tangisan itu, tangisan keluarganya. Itu seperti itu. Nah, dari situ pendapat yang pertama tadi yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Tetapi kata beliau, ulama sepakat bahwa sesungguhnya maksud tangisan dalam hadis yang menyebabkan adab itu apabila disertai dengan suara dan teriakan yang keras atau niyaha, tidak sekedar meneteskan air mata. Kesimpulannya, menangis karena kepergian orang yang tercinta itu tidak dicela di dalam agama, dan itu tanda cinta dan kasih sayang. Baik, korelasi hadis dengan bab sabar dengan sangat indah. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim menjelaskan, tapi kalau menangis karena putus cinta itu cengeng, tidak usah. Maka kalau diputus sama si dia harus berani mengucapkan alhamdulillah. Makna hadis
jika kalian tidak berkeluh kesah. Sebagaimana orang yang tidak berkeluh kesah jika barang yang dititipkan kepadanya diambil oleh pemiliknya. Anak itu titipannya Gusti Allah. Nek Allah mengambil titipannya, ya sudah berikan. Sama dengan orang yang nitipkan barang. Maka dulu pernah saya sampaikan, menurut saya iman yang paling kuat itu imannya pegawai bank. Ya, pegawai bank itu ono wong nyetor duit 1 miliar itu gak semaput, gak kaget, yo mesem lho, monggo, makasih. Tetapi ketika dia ngambil uangnya 1 M pun, itu pun tidak sampai pingsan. Coba, uangnya diambil 1 M itu loh, nyerahkan uang 1 M itu tidak pingsan juga. Karena apa? Rumongso itu duduk duit. Nah kalau umat Islam itu punya pemahaman seperti ini, jadi uang itu bukan miliknya, titipan Gusti Allah toh. Nek Gusti Allah ngongkon sedekah, itu berarti Allah menyuruh untuk berikan pada tempatnya. Itu milik Gusti Allah, ya sudah berikan. Nek ngono terjadi, sajadah granit segera selesai. Itu seperti itu. Ya persoalannya orang itu seringkali lupa sehingga mutlak hak milik seakan-akan miliknya. Adapun sabda Nabi, baginya apa yang diberikannya, bahwa apa yang diberikan olehnya kepada kalian tidak keluar dari kekuasaan dan kepemilikannya, tetapi Allah Maha Suci dan Maha Luhur yang berbuat apa yang dikehendakinya. Dan dawuhnya, segala sesuatu tergantung pada ajal yang ditentukan baginya. Ini mengandung pengertian kalian hendaknya sabar dan tidak berkeluh kesah, karena setiap orang yang tiba saat kematiannya berarti selesai ajal yang ditentukan baginya. Mustahil didahulukan atau diakhirkan. Jadi nek kowe mati ya mati, nek gak kowe mati ya tidak mati. Ini yang harus diimani. Maka ketika kematian datang, terima dengan lapang dada. Berikutnya tentang kasih sayang Allah, saya tambahkan ada 10 langkah yang smart agar mendapatkan kasih sayang Allah sepanjang hari. Kan ada orang yang kasih sayang itu hanya 1 hari kan, 14 Februari. Ini kasih sayang sepanjang hari. Kalau jenengan melakukan 10 langkah cerdas ini, kita jelaskan masing-masing langkah 1 jam. Nah, ini kan sudah ujian dong ya, sambut, kan selesai dong ya. Tapi jadwalnya tidur tadi. Yang pertama, permudah, jangan persulit. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang yang mudah ketika membeli dan mudah ketika menjual. Nek tuku barang ojo dibolak-balik digawe, paling tak sido, Pak. Pesan. Jadi tak kok piro iki? Ya wis tiket, wis gak usah ditawar nggih. Dodolan ya ngono, aja angel-angel. Nek wong nawar wis dikekno ngono wae. Ya. Jadi jenengan kulaane 50.000, kok dhek nawar, iki apa iki? Tak 100.000 ya. Nggih, monggo. Itu aja aja angel-angel ya. Iku ora rahmat Gusti Allah. Yang kedua, orang yang dapat rahmatnya Allah adalah menangis karena Allah. Ini dalam satu riwayat, rahimallah, Allah memberikan rahmat kepadanya. Yang ketiga, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Rahimallahu abdan kana li akhi inda madlama fi nafsin aw malin fastahalla qabla yaumil qiyamah. Allah memberikan rahmat kepada orang yang dia itu menganiaya kita, entah dengan segala hal. Ternyata apa? Kita mau memberikan maaf kepadanya sebelum ajalnya tiba. Ini oleh rahmat Gusti Allah. Jadi kalau kita mau memaafkan kesalahannya. Yang keempat, sebarkan kasih sayang dimanapun kau menginjakkan kaki. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sebarkan kasih sayang di muka bumi, maka yang di langit itu akan memberikan kasih sayang kepadamu. Yang kelima, baca, dengarkan, laksanakan petunjuk Quran. Wa idza quri'al Quran
fastami'ula wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Quran dibaca, dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat. Ayat yang lain, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran ini kitab yang kami turunkan yang diberkahi, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Quran ini luar biasa, fungsinya banyak. Untuk obat juga bisa. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyatakan, jika penyakit itu tidak bisa disembuhkan dengan Quran, maka dia tidak bisa disembuhkan dengan obat apapun. Di dalam bukunya At-Tibbun Nabawi. Maka pengobatan dengan Quran itu juga penting. Minimal dengan Ummul Quran, Surat Al-Fatihah. Yang keenam, hindari pertengkaran dan jalin persaudaraan. Ini oleh rahmat Gusti Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat 10. Sing rukun. Kalau kita kaji, Masya Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, tidak ikhwanun. Jadi kan belajar bahasa Arab kudu di ikhwan. Akhwat, ikhwan, kan bahasanya begitu. Asal tunggalnya akhun. Akhun itu saudara. Nek wedok ukhtun, jamaknya akhwat. Laki-laki ikhwan. Harusnya innamal mu'minuna ikhwanun. Kenapa kok ikhwatun? Kata Imam Ar-Razi dibedakan, ikhwanun itu saudara seagama, tanpa hubungan nasab, tanpa hubungan darah. Nek ikhwatun itu saudara hubungan darah. Artinya apa? Innamal mu'minuna, sesungguhnya antar wong mukmin, ikhwatun, perlakukan dia seperti saudara kandung. Nah, kayak begitu. Lo ngoten iku kadang kita dengan saudara kita sama muslim aja udah sedikit bendera berbeda saja, ternyata kita tidak bisa menerima. Hati-hati, ayo yang rukun. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Bersama boleh tidak. Baik, yang ketujuh, agar dapat rahmatnya Allah, bangunlah dan ajak mereka bangun. Artinya apa? Rahimallahu rajulan qama minal lail. Allah memberikan rahmat kepada para suami yang bangun di malam hari. Fasalla wa iqadha imra'atahu, dan dia salat dan membangunkan istrinya. Fa in abat nadhaha fi wajhi al-ma. Kalau istrinya tidak mau, istrinya itu diciprati air. Kalau sekarang pakai tembak yang ada isinya air itu. Maka sering saya ditanya, Ustaz, bagaimana caranya agar bisa istiqomah salat tahajud? Jawaban saya singkat, menikah. Karena dengan menikah itu ada yang membangunkanmu di kala malam dengan semprotan air itu. Mergo hati saya ngoten niku, nek gelem nyemprot iki oleh rahmate Gusti, semprot gak mempan guyang. Yang kedelapan, jangan pernah tinggalkan majelis zikir. Kanjeng Nabi dawuh, la yaqutu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nek ana wong longgo bareng-bareng zikir marang Allah, makna zikir luas. Ada yang membaca zikir, bisa tasbih, bisa subhanallah, bisa la ilaha illallah, itu zikir. Ada yang kami zikir itu adalah semuanya mengkaji Quran, mengkaji hadis, mengkaji fikih, mengkaji ilmunya Allah. Itu majelis zikir, itu majelis zikri. Nah, itu adalah rahmat Gusti Allah. Yang kesembilan, perbanyak istighfar. Qala ya qaumi lima tastajiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastajiluna
10 perbanyak doa. Man futiha lahu minkum babad doa futihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa yang dibuka baginya pintu doa, maka dibuka baginya pintu rahmat. Nek wong akeh ndongane iku akeh oleh rahmate Gusti Allah. Maka sing penting ini. Dan yang terakhir, supaya dapat rahmatnya Allah, ya nanti kalau cari pasangan, kalau yang laki-laki cari yang namanya rahmah, yang perempuan cari yang namanya rahmat. Dapat rahmat selama-lamanya. Terakhir, tepat jam 1, perubahan perilaku. Saya tampilkan sebuah kisah yang menurut saya sangat inspiratif, yang selama ini mungkin pernah dengar jenengan tapi tidak tahu dasarnya di mana. Itu terdapat dalam kitab Faidul Qadir. Faidul Qadir itu karya Syekh Al-Munawi, seorang pakar hadis yang memberikan syarah terhadap kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Itu jadikan begini. Zakara ba'dul arifina min masyayikhina. Sebagian orang-orang yang arif billah di antara guru-guru kami itu menceritakan anna hujjatul Islam Al-Ghazali ru'ya fin naum. Sesungguhnya Imam Al-Ghazali itu terlihat di dalam mimpi. Jadi ada orang alim ketemu dengan Imam Al-Ghazali di dalam mimpinya. Fasuila, maka Imam Al-Ghazali ditanya, ma fa'alallahu bih, apa yang dilakukan Allah kepadamu wahai Imam Al-Ghazali? Faqala auqafani auqafani baina yaday, Allah itu menempatkanku di sisinya. Waqala, kemudian Allah itu bertanya kepadaku, bimana jinta, awakmu rene sowanan aku mati iki gowo apa Al-Ghazali? Fadakartu, terus aku menjawab, anwa'an minal ibadat, aku iki isih nopes dadi rektor. Memang sejarahnya begitu. Imam Al-Ghazali itu usia 34 tahun itu menjadi rektor di Universitas Nizamiyah, karena waktu itu ITS belum ada. Jadi menjadi rektor di usia sangat muda, pakar dia, keilmuannya diakui kala itu. Usianya masih sangat muda, berbagai cabang ilmu dikuasai, ibadahnya luar biasa, disebutkan berbagai kebaikan. Faqala, Allah dawuh, ma qabiltu minha syai'an. Al-Ghazali, ibadahmu sakmono akeh, ilmumu sondo langit, gak tak terima blas. Iku ora ndadekno rahmatku turun marang awakmu. Walakin ghafartu laka hal tadri bimada, tapi sing ndadekno aku iki ngapura marang awakmu. Sliramu romo ndak hal tadri bimada. Ini lho. Ceritanya gini, Al-Ghazali, awakmu eling apa? Eling-eling. Jalasta taktubu yauman, siji dina awakmu longgo to. Terus fasaqatat dubaba al qalam, nalikane longgo nulis kuwi ana dubaba laler iku menclok nduk lire sepur nggih. Laler menclok nduk tinta penamu. Fataroktaha tasrobu minal habri rahmatan laha. Tetapi saat melihat lalat yang kehausan ini meminum tinta yang ada di pulpenmu itu, engkau biarkan saja sebagai tanda cintamu dan kasih sayangmu kepada seekor lalat itu. Maka Al-Ghazali, fakama rahimtaha rahimtuka, sebagaimana kau sayang kepada makhlukku lalat ini, maka aku pun sayang kepadamu. Idhab, sekarang pergilah. Faqad ghafartu laka, sungguh aku telah memaafkanmu. Maka mari kita sebarkan kasih sayang. Jangankan kepada saudara kita, kepada lalat aja seperti itu. Apalagi saudara kita yang dia sholat, dia baca Quran, loh kok beda ormas saja hati kita marah kepadanya. Pilihan boleh beda, asal istikharah dilakukan bersama-sama. Ya, sebarkan kasih sayang, kita pererat persaudaraan,
dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah melalui Riyadhus Shalihin ini menuju pelaku yang sabar. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan kepada kami ya Allah, irhamna narju rahmataka, curahkan kepada kami kasih sayang-Mu sepanjang hari ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kehidupan yang sehat, fisik maupun psikis kami, sejahtera zahir dan batin kami, bahagia dunia hingga akhirat kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami siapapun yang Kau takdirkan memimpin negeri ini. Takdirkan ya Allah, yang memimpin negeri ini adalah hamba-Mu yang salih, hamba yang Kau tanamkan dalam hatinya rasa malu dan rasa takut kepada Engkau, sehingga bisa membawa Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khatmul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.